Apa kabar semuanya, kembali berjumpa dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Sekali ini sedikit mengulas tentang keramat Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran 1401-1521. Jadi sejak kecil Prabu Siliwangi ini sudah terlihat keramatnya ya, waktu bayi. Nah, sedikit kita menerangkan tentang keramat dulu. Keramat dalam konteks ini adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan yang maha kuasa untuk orang-orang yang terpilih. Nah, gitu ya. Keramat ini ada yang bersifat lahiriah yang terlihat oleh mata lahir, ada yang bersifat batiniah, itu melalui sikap atau sifat-sifat batin yang bersih, jernih, dan lain sebagainya ya, pikiran dan batin yang memiliki keutamaan-keutamaan tertentu. Nah, gitu. Dan keramat ini ada yang dicari, ada yang merupakan anugerah. Hanya saja hakikatnya semuanya anugerah dari yang maha kuasa begitu. Nah, Prabu Siliwangi sejak bayi itu sudah terlihat keramatnya, yaitu ketika kakek Borit, yaitu seorang kakek pencari kayu bakar ini, menemukan Prabu Siliwangi ini tertinggal di hutan belantara di Tegal Siliarum ya, di Tegal Siliarum, makanya dinamakanlah Siliwangi. Nah, menurut sebagian cerita itu nama Siliwangi ini dari Siliarum, itu Tegal Siliarum, yang mana ketika ditemukan di situ sedang berdampingan ya waktu bayinya dengan harimau maung. Jadi ditemani oleh maung, mungkin dijaga ya oleh harimau, bahasa Sundanya itu maung ya. Nah, itu suatu keramat kan. Nah, dibawalah oleh kakek Borit ke rumahnya, dan sudah terlihat waktu kecil itu tanda-tanda ya, tanda-tanda bahwa beliau ini adalah orang besar. Nah, begitu ya. Prabu Siliwangi di sini adalah Prabu Siliwangi, yaitu Prabu Jayadewata atau Pamanah Rasa ya, putranya dari Prabu Dewa Niskala, putranya dari Niskala Wastu Kencana, putranya dari Prabu Lingga Buana atau Prabu Wangi. Nah, begitu. Nah, ketika dibawa ke rumahnya, kemudian diurus oleh Nyi Rara Sigir dari Putri Menak, Sindang Kasih. Nyi Rara Sigir suatu hari diserang oleh raksasa. Nah, diserang oleh raksasa, kemudian diselamatkanlah. Jadi agak besar dikit, Prabu Siliwangi menyelamatkan Nyi Rara Sigir ini dari serangan raksasa, keramat lagi. Nah, itu ya. Dan Prabu Siliwangi juga pernah mengusir rusa jadi-jadian saat rusa jadi-jadian itu menyerang suatu kampung begitu. Dan Prabu Siliwangi juga pernah menaklukkan pasukan gaib Maung Bodas, nah, di Curug Sawer Majalengka. Itu suatu keramat lagi ya. Bahkan diberi kenang-kenangan, yaitu perah kujang itu. Makanya perah kujang itu, perahnya ya, perahnya, gagangnya itu kan ukiran maung. Nah, itu kenang-kenangan dari pasukan maung gaib tersebut, dari rajanya yaitu Maung Bodas itu. Kemudian Prabu Siliwangi juga namanya dikenang sampai sekarang, itu suatu keramat dan menyatukan dua kerajaan, Galuh dan Pakuan, yang mana dua kerajaan ini disatukan oleh Prabu Siliwangi ya, Raja Pajajaran, yang mana Pajajaran ini sebenarnya sudah ada waktu zaman Prabu Jaya Bupati. Nah, kemudian bangkit dan jaya lagi, yaitu zaman ada kekosongan kan. Nah, bangkit dan jaya lagi itu di saat Prabu Siliwangi, Prabu Jayadewati ini berkuasa. Nah, begitu ya. Jadi sudah ada abad ke-10 itu Pajajaran itu saat Jaya Prabu Jaya Bupati itu. Nah, kemudian keramatnya lagi juga Prabu Siliwangi, yaitu jayanya Pajajaran, kemudian ngahiangnya Prabu Siliwangi, tilem menghilang, itu suatu keramat juga. Kemudian minda rupa, kemudian memiliki senjata keramat karena beliau ini dianugerahi keramat ya. Orangnya memiliki keramat, Prabu Siliwangi, senjatanya pun ikut memiliki keramat, kujangnya, kemudian mustika Dewi Kembang, nah, kemudian mustika macan kembar, kemudian keris naga runting. Nah, itu memiliki
memiliki kemampuan dan kesaktian begitu ya. Itu kan keris naga runting bisa ini petir ya, apa eh seolah mengeluarkan sambaran petir begitu ya, kemudian apa namanya, menghalau angin ya, kemudian memadamkan api ya, itu ya. Kemudian Prabu Siliwangi juga bisa memprediksi tidak hanya Jawa Barat, tapi Pulau Jawa, Nusantara, dan di luar Nusantara. Bisa memprediksi keadaan alam, politik, sosial. Nah itu ya. Kemudian Prabu Siliwangi juga ya apa tuh, selain memiliki keramat lahiriah ya, sampai sekarang namanya berjaya ya, wibawanya, karismanya ya. Kemudian juga keramat batiniah, bijaksana, adil. Bijaksana itu sulit dicari, itu suatu keramat, anugerah. Keadilan daripada suatu raja, pemimpin, keramat juga. Wah, itu bagus perangai, keramat juga. Kejujuran seorang pemimpin, keramat juga. Jadi didapatkan oleh Prabu Siliwangi ini dua, keramat lahir dan keramat batin. Itu luar biasanya Prabu Siliwangi. Nah itu ya, itu sedikit. Mungkin masih banyak lagi yang belum kita tahu ya. Nah, begitu. Semoga sehat selalu untuk semuanya. Tetap semangat. Maaf jika ada kesalahannya.